saya izin menjelaskan dulu terkait, webinar hari ini. Jadi kami itu merupakan, Nutrit Academy. Jadi Nutrit Academy ini merupakan lembaga pelatihan yang dirancang untuk membantu teman-teman semua untuk memahami dan juga menerapkan ilmu gizi, kesehatan, dan juga pangan. Nah, webinar Bisik Gizi ini merupakan salah satu program dari Nutrit Academy yang teman-teman bisa nantikan, webinarnya, setiap bulan. Nah, untuk kali ini bincang asik seputar gizi ini akan membahas mengenai kulit sehat dan juga awet muda nih melalui diet anti inflamasi dengan submateri sebagai berikut. Dan tentunya teman-teman dengan bergabung di webinar ini teman-teman bisa bergabung juga di Nutrite Community yang isinya itu mengenai info-info webinar mendatang dan juga materi dan diskusi dengan ahli gizi serta e-sertifikat. Dan adapun rangkaian acara pada kegiatan hari ini adalah pembukaan dokumentasi, pengerjaan pretest, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, pengisian presensi dan post-test dan juga penutupan. Nah, untuk teman-teman yang belum mengisi pretest, boleh silakan untuk di-scan barcode-nya, kemudian atau klik link yang ada di kolom chat karena sudah saya bagikan link pretest-nya. Baik, sembari teman-teman mengisi link pretest, mungkin kita bisa masuk nih ke penyampaian materi oleh narasumber kita, yaitu di sini ada Kak Clara yang merupakan seorang ahli gizi yang juga sedang menempuh pendidikan profesi dietitian di Universitas Diponegoro, yang juga hari ini kita akan membahas topik penting nih mengenai cara menjaga kulit tetap sehat dan juga agar kulit kita bisa awet muda nih melalui diet yang tepat, yaitu diet anti inflamasi. Jadi pastinya ilmu yang akan dibawakan ini akan sangat bermanfaat dan juga bisa diterapkan di kehidupan kita. Nah, coba dong mau tanya teman-teman di sini ada yang pernah mengalami masalah kulit gak? Misalnya pernah merasa kulitnya kusam atau misalnya beruntusan atau misalnya ada jerawat gitu atau misalnya takut nih nanti umur berapa udah kelihatan tua. Coba dong jawab di kolom chat kira-kira gimana. Karena topik hari ini pastinya akan bisa membantu teman-teman nih untuk bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Ada Kak Fitri dulu sempat jerawatan, Kak. Sama nih, aku juga sedang jerawatan. Mungkin kita bisa belajar bareng ya, dan kita terapkan nih saran-saran dari Kak Clara supaya kesehatan kulit kita bisa terjaga ya. Ayo, ada lagi gak yang pernah punya masalah kulit? Pernah Kak kusam? Oke, jadi kita semoga bisa belajar bareng-bareng ya di sini bareng Kak Clara. Jadi Kak Clara juga sudah ada di tempat. Halo Kak Clara, bagaimana nih kabarnya? Halo Kak, baik. Oke, udah siap belum nih Kak untuk berbagi atau sharing-sharing ilmunya bareng kita di sini? Udah, boleh. Oke, kalau gitu kita akan serahkan waktu dan layar kepada Kak Clara. Dipersilahkan. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Tadi udah dikenalin juga ya sama Kak Ervina. Mungkin aku perkenalan lagi. Kenalin aku Clara. Sekarang lagi jadi mahasiswa dietitian di Undip angkatan 2025. Nah, jadi hari ini aku mau sharing-sharing aja nih sama teman-teman terkait dengan pola makan yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit gitu ya, yang anti inflamasi. Jadi biar kulitnya menjadi lebih sehat dan juga menunda terjadinya penuaan gitu. Mungkin boleh next.
Nah, jadi sebelumnya mungkin ini kita perkenalan dulu sama organnya kali ya, dengan kulit gitu. Nah, jadi kulit itu merupakan lapisan pelindung utama yang melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan. Jadi kan seperti yang ini di luar tubuh kita itu pasti dilindunginya sama kulit. Nah, jadi di sini kulit itu ada beberapa fungsinya. Eh, Mungkin ini kecil ya, mungkin aku jelasin aja. Yang pertama itu proteksi ya, karena proteksi karena dia kan lapisan terluar dari tubuh kita gitu ya. Dia merupakan garis pertahanan pertama gitu dari mikroorganisme. Lalu ada mobility, itu karena kulit kan elastis ya, jadi memudahkan kita untuk bergerak. Dan jadi kulit itu kan kalau eksokrin itu kan kulit mengeluarkan keringat untuk membantu menjaga untuk kalau endokrinnya karena di kulit itu juga membantu proses sintesis hormon. Nah, jadi kulit itu juga mengandung yang dapat membantu menjaga tubuh kita dari serangan mikro. Lalu ada expression, itu khususnya di kulit wajah, juga membantu kita untuk berekspresi ya, dan untuk identifikasi dan juga komunikasi, storage atau menjaga uh, agar kehilangan air kan biar kulitnya itu tetap lembab gitu. Lalu yang terakhir itu air suhu itu bagaimana? Itu dengan kulit itu keringat. Selain itu juga membantu dalam pengaturan suhu. Jadi kalau misalnya eh, kita merasa terlalu panas atau berada di ruangan yang panas, itu tubuh itu akan panas. Kalau misalnya kita berada di ruang yang dingin atau ber-AC, nah kulit itu memiliki fungsi sehingga kita tidak terlalu kedinginan gitu ya istilahnya. Mungkin boleh next. Berikutnya ada penuaan kulit atau skin aging. Mungkin udah sering dengar juga kali ya tentang Mohon maaf penuaan Kak aging Clara gitu ya. Jadi sebelumnya, penuaan ya. suaranya, agak putus-putus Kak, mungkin jaringannya sedang kurang bagus ya, mungkin bisa off cam aja Kak, nggak apa-apa? Oh ya, mungkin aku izin off cam aja ya. Ya, tidak apa-apa Kak, ya. Ini masih putus-putus nggak? Sudah tidak Kak? Oke. Nah, jadi aku lanjut ya terkait dengan penuaan. Itu merupakan proses fisiologis yang tidak dapat dihindari, namun dapat diperlambat prosesnya. Jadi, memang semakin kita menua, semakin bertambah umur, itu memang secara alami tubuh itu mengalami penuaan. Tapi itu tuh dapat diperlambat. Jadi, kalau misalnya mungkin teman-teman pernah lihat orang udah lumayan berumur, itu masih kenceng gitu ya. Mungkin contohnya itu siapa ya? Itu Sofia Lacuba gitu kan, itu udah 50 tahun ke atas, cuman kan kalau kita lihat kulitnya itu masih kenceng, masih bagus gitu, kayak masih umur 30-an. Nah, itu dia menerapkan pola hidup yang baik dan juga dari dalam dari makanan dan juga dari perawatan-perawatan dari luar gitu untuk memperlambat terjadinya penuaan. Nah, jadi penuaan kulit itu proses menurunnya fungsi dan kapasitas kulit secara progresif. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih di gambar di samping itu kan kalau di sebelah kulitnya masih masih kenceng, masih mulus gitu ya. Sedangkan yang di sebelah kiri itu sudah mengalami penuaan yang ditandai adanya kerutan, lalu kulitnya menjadi kering, kulitnya menjadi kurang elastis gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi penuaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada internal seperti hormon, genetik, usia, dan metabolisme. Lalu yang terakhir eksternal, ini yang bisa kita modifikasi atau bisa kita cegah gitu ya dengan paparan sinar UV, polusi, dan juga asupan makanan. Next.
Nah, lalu apa sih penyebab skin aging gitu ya? Jadi, skin aging itu bisa dipengaruhi oleh bisa disebabkan oleh beberapa mekanisme gitu ya. Ini ada oxidative stress, eh, pemendekan telomer, kerusakan DNA, inflamasi kronis, dan juga glycination. Nah, seiring bertambahnya usia, kulit itu mengalami perubahan. Kalau bisa kita lihat di gambar sebelah, itu menjadi kurang elastis, jumlah kolagennya berkurang, adanya kerutan, khususnya biasanya itu di daerah mata sama di smile lines gitu ya. Lalu adanya warna kulit yang tidak merata atau hiperpigmentasi dan juga kulit kering. Nah, ini kita akan bahas satu-satu terkait dengan penyebab dari skin aging-nya ya. Next. Nah, yang pertama itu ada stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini ditandainya dengan meningkatnya radikal bebas atau kalau istilah kerennya itu reaktif oksigen spesies atau ROS itu di dalam tubuh. Nah, jadi radikal bebas ini dapat terbentuk atau penyebabnya itu dari paparan sinar UV. Nah, jika jumlahnya itu terlalu banyak, akan menumpuk di kulit nih radikal bebasnya sehingga mengakibatkan kerusakan pada kulit. Nah, akibatnya kalau terlalu banyak radikal bebas yang menumpuk di dalam kulit, itu terjadi kerusakan DNA di sel kulit, munculnya peradangan, dan kemampuan kulit untuk melawan radikal bebas ini menurun. Jadi, secara alami tubuh itu dapat nih menangkal radikal bebas dengan yang namanya antioksidan. Mungkin teman-teman juga udah familiar ya sama antioksidan. Nah, tapi kalau misalnya jumlah dari radikal bebasnya ini terlalu banyak, tubuh itu sudah tidak mampu lagi nih untuk menangkal radikal bebas gitu. Jadi kemampuannya itu menurun dan juga produksi kolagen itu berkurang. Jadi kolagen itu berfungsi agar kulitnya itu tetap elastis gitu ya, tetap kenyal gitu. Kalau misalnya berkurang menjadi kulitnya kering, kulitnya kurang elastis dan kurang kenyal gitu ya. Next. Lalu yang berikutnya itu ada kerusakan DNA. Jadi kerusakan DNA ini bisa dipicu karena paparan sinar UV dari matahari. Nah, kerusakannya ini bisa langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung itu DNA kulit menyerap sinar UVB jadi kalau DNA kulit itu menyerap sinar UVB itu dapat mengubah susunan DNA dan terjadinya mutasi sel sehingga terjadi gangguan pada kulit. Sedangkan untuk kerusakan tidak langsungnya itu dari sinar UVA. UVA ini dapat memicu terbentuknya radikal bebas dan merusak DNA kulit. Nah, tubuh itu mempunyai kemampuan nih untuk memperbaiki kerusakan DNA dengan bantuan enzim fotolitik. Tapi balik lagi kalau misalnya kerusakannya itu sudah terlalu parah dan sudah menumpuk, tubuh itu kemampuannya untuk memperbaiki itu menjadi berkurang. Nah, mungkin teman-teman juga salah satu cara untuk menghindari efek negatif dari paparan sinar UV itu mungkin sudah kita familiar itu adalah menggunakan sunscreen gitu ya untuk membantu melindungi kulit dari bahaya sinar UV. Next. Nah, selanjutnya itu ada pemendekan telomer atau yang mungkin bahasa lebih awamnya itu penurunan kemampuan regenerasi sel kulit. Nah, jadi apa sih itu telomer? Jadi, telomer itu merupakan bagian ujung atau penutup dari DNA. Nah, jadi kalau bisa dilihat di gambar sebelah kan DNA itu kayak tali gitu ya yang melingkar-lingkar-lingkar gitu. Nah, telomer itu di bagian ujung yang menutup tali-tali tersebut agar melindungi DNA dan agar DNA-nya itu dapat bekerja dengan baik. Nah, setiap membelah, telomer ini semakin pendek. Jadi memang secara alami telomer itu akan membelah dan jika setiap membelah itu telomernya menjadi semakin pendek dan jika terlalu pendek dan sudah tidak dapat membelah itu masuk ke dalam fase penuaan. Nah, jika telomer pendek, maka sel kulit sulit membelah diri dan regenerasi kulit itu menurun. Nah, kan secara alami telomer itu memang memendek gitu ya karena proses fisiologisnya. Namun, kalau diperparah dengan paparan sinar UV, itu dapat menghasilkan radikal bebas dan merusak telomer. Jadi telomernya ini rusaknya itu semakin cepat gitu sehingga penurunan regenerasi sel kulitnya itu semakin menurun. Next. Lalu berikutnya ada penumpukan AGS, itu adalah zat
yang terbentuk ketika gula itu bereaksi dengan protein. Nah, jadi ini itu kalau misalnya teman-teman terlalu banyak makan makanan yang mengandung gula, nah gula yang kita konsumsi itu akan berikatan dengan protein. Nah, protein di sini salah satunya itu adalah kolagen. Jadi kalau misalnya gula dia berikatan dengan protein kan jadi proteinnya itu menjadi kaku sehingga itu berdampak pada elastisitas kulit gitu. Jadi kalau AGS itu menumpuk di kulit menyebabkan fungsi kolagen ini terganggu, kulit menjadi kaku dan kurang elastis sehingga dapat mempercepat terjadinya penuaan. Nah, yang terakhir itu ada inflamasi. Inflamasi ini bisa disebabkan karena adanya paparan sinar UV yang terus-menerus sehingga menyebabkan stres oksidatif seperti yang telah dijelasin sebelumnya yang terkait stres oksidatif itu. Dan akibatnya itu selnya menjadi rusak, lemak di kulitnya ikut rusak. Nah, kalau lemak di kulit ikut rusak, itu kulitnya menjadi kering, menjadi kusam, iritasi gitu ya, dan munculnya inflamasi atau peradangan. Nah, di dunia kesehatan sendiri ada beberapa cara nih untuk mengatasi penuaan. Mungkin teman-teman sering dengarnya itu suntik hormon gitu ya. Ada terapi sel punca, modifikasi enzim telomerase yang tadi terkait dengan pemendekan telomer dan penggunaan antioksidan dan retinoic acid. Namun, beberapa metode tersebut itu memiliki efek samping yang kalau misalnya dilakukan tanpa pengawasan yang ketat dari tenaga kesehatan. Misalnya, terapi hormon itu dapat meningkatkan resiko kanker payudara, penggunaan retinoic acid yang tidak diawasi dengan ketat oleh tenaga kesehatan itu juga dapat menimbulkan adanya masalah tulang seperti osteoporosis atau tulangnya itu rapuh gitu ya, tidak kuat gitu. Nah, selain itu juga modifikasi enzim telomerase itu juga dapat meningkatkan resiko kanker kulit, sehingga pengaturan diet ini merupakan salah satu strategi yang minim efek samping dalam membantu menjaga kesehatan dan memperlambat penuaan di kulit gitu. Mungkin bisa next. Nah, apa sih zat gizi apa saja sih yang dapat membantu mencegah terjadinya penuaan pada kulit gitu ya. Nah, jadi menurut penelitian itu ada beberapa zat gizi penting yang sebagian besar itu adalah mikronutrien atau vitamin seperti vitamin C, vitamin E, vitamin D, dan juga vitamin A. Next. Yang pertama kita bahas tentang vitamin C. Jadi vitamin C atau nama lainnya itu adalah asam askorbat itu merupakan vitamin yang larut air. Berperannya atau fungsinya itu dalam sintesis kolagen dan juga sebagai antioksidan yang melawan radikal bebas tadi. Nah, jadi vitamin C itu memiliki perlindungan terhadap stres oksidatif yang disebabkan oleh sinar UV. Terutama radiasi UVA itu dapat memicu terjadinya stres oksidatif dan menghasilkan radikal bebas atau ROS itu yang dapat merusak DNA, protein, lipid sehingga menyebabkan terjadinya kanker kulit. Nah, menurut penelitian kalau kombinasi vitamin C dan vitamin E ini cocok nih untuk dapat mencegah hiperpigmentasi atau warna kulit yang tidak merata. Selain itu, vitamin C juga dapat menjaga hidrasi kulit. Jadi kulitnya itu nggak gampang kering gitu ya. Selanjutnya ada vitamin E. Mungkin tadi agak kelewat sumber dari vitamin C itu ada mungkin teman-teman yang sering familiarnya itu di jeruk gitu ya, di jeruk, jambu biji, di pepaya, kiwi, stroberi, mangga, bahkan sayur seperti brokoli itu juga ada vitamin C-nya. Next. Selanjutnya vitamin E. Vitamin E ini adalah salah satu vitamin larut lemak yang berfungsi bagi kulit. Dan vitamin E ini membantu mencegah kerusakan akibat radikal bebas atau sebagai penangkap radikal bebas gitu ya. Jadi vitamin E ini membantu dalam mencegah kerusakan inflamasi akibat paparan sinar UV. Nah, untuk sumber-sumbernya itu biasanya vitamin E ini banyaknya itu di minyak kayak olive oil, minyak biji bunga matahari, di alpukat, kiwi, bayam, kacang-kacangan itu juga ada vitamin E-nya. Selain itu, vitamin A itu juga vitamin larut lemak yang bermanfaat bagi kulit, di mana di dalam tubuh vitamin A ini diubah menjadi bentuk aktifnya yang namanya itu retinoic acid. Jadi vitamin A ini
ada beberapa bentuk, dan bentuk yang aktif yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh itu adalah bentuk retinoic acid. Jadi dari bentuk retinol itu diubah menjadi bentuk retinal. Nah, retinal itu diubah lagi menjadi bentuk retinoic acid yang bentuk aktif gitu ya. Dan aktivasi dari vitamin A sendiri itu membutuhkan yang pertama adalah protein yang cukup. Nah, kenapa protein itu penting? Karena untuk mengubah bentuk vitamin A dari retinol menjadi retinal, menjadi retinoic acid, itu membutuhkan enzim. Nah, enzim ini bekerja dengan baik kalau asupan protein kita itu cukup baik. Mungkin ini belum aku cantumin di sini terkait dengan kebutuhan protein. Nah, jadi kebutuhan protein kita itu mungkin kalau cara cepatnya aja ya, itu 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya teman-teman berat badannya 50 kilogram, itu kebutuhan proteinnya itu di 50 gram gitu. Nah, selain itu juga ada fungsi hati yang baik. Kenapa? Karena proses pengubahan bentuk vitamin A ini terjadinya di hati. Jadi kalau misalnya hatinya mengalami gangguan, maka eh, vitamin A-nya juga tidak bisa diproses dengan baik gitu ya. Selain itu juga membutuhkan lemak yang sehat atau asupan lemak sehat karena vitamin A itu vitamin larut lemak. Nah, vitamin A ini berperan dalam merangsang pembentukan kolagen dan mengurangi kerusakan kolagen. Nah, kadar vitamin A di kulit itu bisa menurun akibat paparan sinar UV yang terlalu berlebihan gitu. Nah, untuk sumbernya mungkin teman-teman yang sering dengarnya itu di wortel gitu ya. Nah, selain wortel itu bayam, brokoli, mangga, telur, khususnya itu di kuning telurnya, susu, hati ayam, dan ubi jalar itu juga makanan-makanan yang mengandung vitamin A gitu. Mungkin bisa next. Nah, selain vitamin A, ada vitamin D. Jadi vitamin D ini masih vitamin larut lemak yang berperan dalam menjaga kesehatan kulit. Nah, vitamin D ini sama seperti vitamin A, ada beberapa prosesnya nih, diubah bentuknya di dalam tubuh. Jadi vitamin D dari makanan dan dari sinar matahari itu diubah menjadi namanya itu adalah kalsidiol, itu diubah di hati. Selanjutnya dari kalsidiol itu diubah menjadi kalsitriol, itu di ginjal. Jadi untuk mengubah bentuk vitamin D ini butuh kerja hati dan ginjal yang baik gitu ya. Selain itu juga tetap membutuhkan asupan protein yang cukup juga sama kayak vitamin A tadi. Nah, peran vitamin D di kulit ini yang pertama adalah mengurangi radikal bebas, menjaga DNA kulit dari paparan sinar matahari dan menekan terjadinya inflamasi. Untuk sumbernya mungkin yang sering kita dengar itu di susu gitu ya. Nah, selain susu ada di kuning telur, di ikan seperti salmon, tuna, dan juga kembung. Jadi jangan underestimate ikan lokal gitu ya. Jadi kembung itu juga nilai gizinya itu nggak jauh beda sama salmon sama tuna gitu. Selain itu juga ditemukan di makanan-makanan yang difortifikasi. Difortifikasi itu artinya bahan makanan tersebut itu ditambahkan zat gizinya. Biasanya itu di susu, yogurt, dan juga sereal. Jadi kalau misalnya teman-teman beli susu atau yogurt itu bisa dilihat informasi nilai gizinya. Kan biasanya ada tuh di kemasannya. Nah, dilihat ada nggak fortifikasi vitamin D-nya gitu. Next. Nah, ini untuk angka kecukupan gizi atau AKG yang diatur sama Kemenkes. Jadi, ini bisa dilihat kalau misalnya di sini perempuan usia 19 sampai 29 tahun, kebutuhan vitamin A-nya itu berapa, vitamin D-nya itu berapa, itu bisa dilihat di AKG atau angka kecukupan gizi. Itu bisa teman-teman dapetin di Google juga banyak kok. Kalau di search aja AKG 2019 gitu, pasti langsung muncul gitu. Next. Nah, selain itu, selain dari makanan, jangan lupa juga untuk konsumsi air putih yang cukup untuk menjaga hidrasi kulit. Jadi kalau misalnya kita kurang konsumsi air, kan tubuh akan mengalami dehidrasi atau kekurangan air. Nah, dehidrasi itu biasanya bisa kita lihat di kalau secara visual gitu ya, di bibir yang kering, kulit yang kering gitu. Jadi selain makanan, kita juga perlu menjaga asupan dari air putih untuk tetap menjaga hidrasi kulit gitu. Next.
Nah, tadi kita udah bahas terkait dengan makanan yang membantu mencegah terjadinya penuaan gitu ya. Nah, jadi makanan apa aja nih yang dapat mempercepat terjadinya penuaan? Yang pertama itu adalah makanan tinggi lemak. Jadi, makanan tinggi lemak ini selain berhubungan sama penyakit seperti obesitas, penyakit gula atau perlemakan hati, makanan tinggi lemak ini juga dapat berkontribusi jadinya penuaan. Nah, kenapa? Karena makanan tinggi lemak itu dapat meningkatkan stres oksidatif dan respon inflamasi. Seperti yang udah dijelasin tadi sebelumnya, kalau tubuhnya mengalami stres oksidatif, maka radikal bebas di dalam tubuhnya itu meningkat dan juga terjadinya gangguan di kulit gitu ya, mempercepat terjadinya penuaan gitu. Selain itu juga makanan tinggi lemak dapat mengurangi sintesis protein, memperlambat penyembuhan kulit. Jadi kalau misalnya kulitnya ada luka itu sembuhnya itu lama gitu. Nah, selain makanan yang tinggi lemak, makanan tinggi gula dan dibakar itu juga dapat mempercepat terjadinya penuaan kalau dikonsumsi dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang lama gitu ya, terus-menerus. Nah, jadi makanan tinggi gula itu dapat memicu terjadinya glycination atau glikanasi seperti yang udah dijelaskan tadi terkait AGS itu. Jadi glikanasi itu adalah proses di mana protein itu berikatan dengan molekul gula yang kita konsumsi. Nah, karena protein itu berikatan dengan gula kan jadi proteinnya itu nggak bebas gitu kan ya karena dia berikatan sama gula. Nah, jadinya kulitnya itu menjadi kaku, produksi kolagennya itu menurun gitu. Nah, selain itu proses makanan yang dibakar itu juga dapat meningkatkan AGS dalam makanan. Yang mana menurut penelitian akumulasi dari AGS itu dapat mempercepat terjadinya penuaan di kulit. Nah, jadi mungkin teman-teman nanya gitu ya, jadi aku nggak boleh makan gorengan kak, aku nggak boleh makan ayam bakar lagi kak gitu. Tetap boleh. Nah, nanti ini slide berikutnya itu ada tips and triknya gitu ya. Mungkin boleh next. Nah, jadi teman-teman tetap boleh nih mengkonsumsi gorengan, mengkonsumsi ayam bakar gitu, tapi tetap perlu diperhatikan terkait kuantitasnya atau porsinya gitu. Jadi di gambar di samping ini ada bentuknya seperti tumpeng, ini adalah tumpeng gizi seimbang. Jadi ini adalah pedoman gizi seimbang di Indonesia. Jadi sekarang sudah nggak menggunakan 4 sehat 5 sempurna lagi, tetapi udah menggunakan tumpeng gizi seimbang. Nah, di kerucut atasnya yang warna merah itu merupakan rekomendasi asupan gula, garam, dan lemak. Jadi gula itu dibatasi dalam satu hari itu di 4 sendok makan atau 50 gram. Sedangkan garam itu di 1 sendok teh atau di 5 gram dan minyak itu maksimal banget di 5 sendok makan atau 67 gram. Jadi teman-teman tetap bisa makan dengan enak dan nyaman tapi tetap harus memperhatikan apa yang dimakan gitu ya. Jangan terlalu berlebihan juga gitu. Untuk tips and trick lainnya bisa divariasikan metode pengolahannya. Tadi kan makanan yang digoreng atau tinggi lemak itu dapat mempercepat terjadinya penuaan gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman makan ayam goreng gitu, nah untuk sayurnya itu jangan kol goreng lagi gitu, bisa diganti ke lalapan yang lebih fresh. Jadi tetap enjoy makannya dan manfaatnya itu tetap dapat juga gitu. Jadi metode pengolahannya itu bisa divariasikan, misalnya direbus atau dikukus itu juga lebih baik karena makanan yang direbus dan dikukus ini menghasilkan produk AGS itu yang lebih rendah gitu dibandingkan dengan makanan yang dibakar. Kalau dibakar itu AGS-nya itu tinggi, nah kalau direbus dan dikukus itu AGS-nya itu lebih rendah. Nah, menurut penelitian itu diet rendah AGS itu berkaitan dengan penurunan biomarker inflamasi. Jadi dapat eh, sebagai pola makan anti-inflamasi gitu ya. Gitu. Mungkin sekian sharing-sharingnya dari aku. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh nih ditulis aja di kolom chat gitu. Mungkin aku kembaliin ke Kak Ervina.
Baik, terima kasih Kak Klara atas materinya yang tadi sangat, menarik ya, bahwa ternyata kita tahu nih jadinya kalau misalnya, masalah kulit yang biasa kita alamin tuh, penyebabnya ternyata bisa dari radikal bebas, bahkan sampai ke makanan yang tanpa sadar kita makan sehari-hari kayak makanan-makanan kayak fast food, makanan-makanan berminyak, tinggi gula, mungkin kue-kuean gitu ya, Kak, ya. Tapi ternyata kita juga punya, makanan yang ternyata bisa, mencegah kulit kita, jadi rusak atau jadi, cepet tua gitu, kayak misalnya salah satunya dengan konsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak vitamin. Nah, buat teman-teman nih yang masih penasaran atau masih ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Clara, silakan untuk, mengetikkan, pertanyaannya melalui kolom chat supaya bisa dibaca semuanya oleh para peserta dan juga, Kak Claranya langsung. Untuk pertanyaan kita batasi sebanyak 3 pertanyaan atau kepada 3 penanya. Boleh silakan diketikkan di kolom chat ya teman-teman. Mungkin sambil kita tunggu, pertanyaan dari, teman-teman yang lain, aku mau nanya juga nih ke Kak Clara, boleh ya, Kak, ya? Boleh. Kita kan tadi, belajar dari makanan ya, kalau misalnya, untuk bisa mungkin selain dari skincare gitu, kita bisa makan makanan yang sehat juga supaya, kulit kita terjaga kesehatannya dan juga awet muda nih meskipun mungkin kita nantinya udah berumur gitu. Tapi apakah dari makanan aja tuh sebenarnya udah cukup, Kak? Atau sebenarnya perlu juga nih, Kak, dibantu sama suplemen vitamin gitu misalnya? Oke, aku izin jawab ya. Jadi, selain dari pola makan, kan kalau pola makan itu dia menjaganya itu dari dalam gitu ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang optimal lagi, itu bisa mungkin dikombinasikan dengan skincare. Jadi, tetap dari luar dan juga dari dalam itu tetap terjaga gitu. Untuk suplemen sendiri mungkin bisa lebih disesuaikan lagi dengan kondisi tubuhnya dan juga mungkin konsultasi dengan tenaga kesehatan karena kalau misalnya vitamin C sendiri, vitamin C itu untuk memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan AKG tadi, itu cukup dengan konsumsi satu jeruk aja tuh udah cukup gitu. Jadi nggak perlu suplementasi vitamin C lagi gitu. Jadi untuk suplementasi mungkin lebih konsultasikan ke tenaga kesehatan dan juga disesuaikan dengan kondisi tubuh kita gitu. Jadi pola makan dan skincare itu um, saling melengkapi gitu. Jadi dari luar dan juga dari dalam gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Clara. Nah, ini udah ada pertanyaan masuk nih Kak dari Kak Afitri. Pertanyaannya yaitu, apakah konsumsi kolagen dari suplemen itu efektif untuk mencegah penuaan kulit, Kak? Mungkin boleh dijawab oleh Kak Clara. Oke, mungkin yang terkait dengan konsumsi kolagen ini ya dari makanan. Jadi sebenarnya tunggu, apakah konsumsi kolagen dari suplemen efektif untuk mencegah penuaan di kulit? Nah, jadi eh, sebenarnya itu lebih diutamakan itu dari makanan dulu. Jadi untuk sumber kolagen itu mungkin yang kita tahu itu di ceker ayam itu kolagennya lumayan. Nah, jadi tetap diutamakan dari makanan, tapi kalau misalnya setelah dicoba nih konsumsi makanan sumber kolagen tapi kok efeknya itu kurang berasa gitu atau kurang dirasa ada efeknya itu bisa eh, konsumsi suplemen kolagen tapi juga tetap harus dikonsultasikan ke
dokter spesialis kulit gitu ya, karena itu membutuhkan dosis yang tepat. Jadi tetap harus dikonsultasikan dulu ke dokter terkait dosisnya, karena kalau misalnya dosisnya berlebihan juga kan sesuatu yang berlebihan itu nggak baik bagi tubuh gitu ya. Jadi jawabannya itu tetap diutamakan dulu dari makanan. Kalau misalnya dirasa kurang manfaatnya atau efeknya, itu bisa dikonsultasikan ke dokter terkait dengan pemberian dosis suplementasi kolagen gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Clara. Bagaimana Kak Afitri? Apakah sudah jelas Kak untuk jawabannya? Oke, baik. Kita ada pertanyaan berikutnya nih dari Kak Meida. Untuk aktivasi vitamin D kita kan memerlukan sinar matahari. Kalau kita pakai sunscreen itu akan menghambat proses aktivasi apakah bisa menghambat proses aktivasi vitamin D tersebut? Nah, kemudian untuk sunscreen itu kan ada jenis yang fisikal dan juga chemical. Nah, apakah kedua jenis ini ada yang lebih dianjurkan agar proses aktivasi vitamin D itu tidak terganggu? Kira-kira bagaimana Kak Clara? Ini pertanyaannya mengenai sunscreen dan aktivasi vitamin D nih. Nah, jadi ini aku izin baca lagi terkait dengan pertanyaannya ya. Jadi untuk aktivasi vitamin D, kita memerlukan sinar matahari. Nah, kalau kita pakai sunscreen, itu dapat menghambat proses aktivasi vitamin D tersebut. Kemudian untuk sunscreen, ada dua jenis, yaitu physical sunscreen dan chemical. Apakah kedua jenis ini ada yang lebih dianjurkan? Nah, jadi menurut penelitian itu uh, penggunaan sunscreen itu tidak sampai membuat kita defisiensi vitamin D. Defisiensi itu adalah kekurangan. Jadi ada penelitian yang bilang kalau dengan penggunaan sunscreen itu nggak sampai menyebabkan kita itu kekurangan vitamin D secara signifikan. Dan karena juga kalau misalnya kita pakai sunscreen itu masih tetap ada sinar matahari yang nyampe ke kulit kita, nyampe ke pori-pori gitu. Jadi kita tetap dapat mengaktifasi vitamin D-nya gitu. Tapi juga penggunaan sunscreen ini tetap disarankan terutama misalnya teman-teman yang banyak aktivitas di luar. Jadi kalau misalnya kan di jam siang itu malah sinar UVA dan UVB-nya itu menimbulkan efek negatif gitu. Jadi penggunaan sunscreen itu tetap disarankan karena juga tidak dapat menyebabkan defisiensi vitamin D secara signifikan di dalam tubuh gitu. Baik, terima kasih Kak Clara. Bagaimana Kak Meida? Apakah sudah jelas? Oke. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih Kak dari Kak Arina. Mungkin Kak Arina mau minta Kak Clara bahas lebih lanjut lagi nih mengenai protein tadi yang ada kaitannya sama penuaan. Boleh Kak Clara silakan. Oke, jadi tadi kan disebutin kalau terkait dengan aktivasi vitamin A. Jadi aktivasi vitamin A itu di dalam tubuh itu diubah bentuknya. Pertama itu dari retinol, diubah menjadi retinal, baru diubah menjadi retinoic acid. Nah, untuk mengubah bentuk vitamin A itu membutuhkan enzim gitu ya. Nah, enzim ini dapat bekerja dengan baik kalau asupan protein kita itu cukup. Nah, jadi untuk kebutuhan kita secara perhitungan kebutuhan protein kita itu secara cepat gitu ya, itu 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya teman-teman berat badannya di 40 kilogram, itu kebutuhan proteinnya itu di 40 gram. Nah, mungkin aku sedikit sharing terkait dengan sumber protein dan cara pemenuhannya kali ya. Jadi kalau misalnya nih, teman-teman kebutuhannya itu 40 gram protein dengan berat badan 40 kilogram. Nah, kan sumber protein yang kita tahu itu ada di ayam, telur gitu ya, ikan. Nah, di telur itu satu butirnya
itu mengandung 7 gram proteinnya. Jadi kalau misalnya mau memenuhi 40 gram protein itu kurang lebih 5 telur ya. Karena 5 kali 7 itu 35. Nah, kan kalau kita makan telur 5 itu agak mual, gumoh gitu ya. Jadi makanya kita itu perlu memvariasikan sumber protein. Jadi bisa dikombinasikan dengan ayam, dengan ikan gitu sehingga kebutuhan proteinnya itu tetap mencapai gitu, tetap memenuhi kebutuhan harian kita seperti itu. Oke, baik Kak Clara. Bagaimana Kak Arina? Apakah sudah jelas penjelasan dari Kak Clara? Oke, baik. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Kak E. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya untuk webinar kita hari ini, menjadi pertanyaan penutup. Izin Kak bertanya apakah diet mencegah penuaan? Gitu, berikan satu contoh menunya untuk satu hari. Boleh Kak Clara? Oke, jadi ini buat contoh menunya ya. Mungkin di PPT tadi belum aku santumin terkait dengan menunya. Jadi sebenarnya secara prinsipnya itu tetap divariasikan. Tadi kan sudah disebutin ada beberapa contoh bahan makanan sumber vitamin A, vitamin D, dan juga vitamin E, vitamin D gitu ya. Jadi bisa dikombinasikan. Jadi misalnya nih pagi makan nasi gitu kan dengan ayam misalnya kan ayam sumber protein. Nah, ayam goreng misalnya. Nah, sayurnya itu bisa sopnya itu bisa ada brokolinya, ada wortelnya gitu kan, wortel vitamin A, brokoli itu ada vitamin A juga, ada vitamin E-nya gitu. Jadi untuk selingannya misalnya ubi jalar, tadi kan ubi jalar itu ada vitamin A-nya gitu. Lalu misalnya mau makan daging itu bisa mungkin sayurnya itu bayam bening kan bayam tadi ada kandungan vitaminnya juga. Jadi secara prinsipnya itu tetap divariasikan makanannya sesuai dengan preferensi kita, sesuai dengan kesukaan kita karena diet itu tetap yang nomor satu itu adalah enjoy sih gitu. Jadi tetap sebisa mungkin tetap divariasikan dari bahan makanannya, dari teknik pengolahannya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Clara. Bagaimana Kak Yaya? Apakah sudah jelas? Oke, baik. Dengan begitu berakhir sudah sesi diskusi dan tanya jawab pada webinar kali ini. Tapi teman-teman jangan dulu meninggalkan grup dan saya izin mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Kak Clara yang telah menyempatkan waktunya berbagi pengalaman dan juga ilmunya nih kepada kita semua mengenai rahasia kulit sehat dan juga awet muda melalui diet antiinflamasi ini. Karena pemaparan materi sangat informatif dan juga aplikatif banget nih. Kita banyak tahu tentang penyebab kulit yang tidak sehat itu kenapa dan juga untuk menjaga kulit yang sehat dan awet muda itu seperti apa kita jadi tahu akhirnya hari ini. Semoga teman-teman yang udah mendengarkan pada hari ini bisa memahami materi yang telah dijelaskan. Saya izin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Clara. Baik, untuk selanjutnya akan ada pengisian presensi dan post test. Silahkan untuk teman-teman bisa scan barcode atau klik link yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Untuk waktu pengisiannya sekitar 5 menit. Sambil mengisi presensi dan juga post test, saya izin menjelaskan mengenai tutorial unduh sertifikat webinar
teman-teman nanti setelah webinar ini selesai, mungkin bisa membuka website tampil lagi, login, dan juga klik tombol panah di bagian kanan atas website. Terus bisa klik tombol sertifikat saya dan unduh sertifikat setelah mengisi kuesioner. Lalu ini ada barcode untuk materi dan rekaman. Teman-teman bisa save dari sekarang karena untuk materi ini tidak hanya dibagikan kepada yang join pada hari ini saja, atau klik link yang ada di kolom chat. Kemudian bulan depan kita juga ada Bisik Gizi 20 mengenai investasi gizi melalui pengelolaan konsumsi gula garam lemak untuk cegah penyakit kronis. Yang webinar bulan depan ini juga kita kolaborasi dengan Diet Cinggu yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Mei jam 5 sore. Jadi jangan sampai ketinggalan dan pantau terus Instagramnya NutriEat. Dan jangan lupa untuk bergabung di NutriEat Community untuk yang belum, dan follow serta subscribe media sosial kami, ada Instagram, YouTube, Telegram, dan juga LinkedIn kami. Mungkin dengan begitu berakhir sudah sesi webinar pada hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan juga para peserta yang telah meluangkan waktunya dan ikut meramaikan webinar hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata dalam pelaksanaan webinar hari ini. Untuk yang belum mengisi presensi dan juga post-test, silakan diisi. Dengan begitu, saya Ervina Lemela Roza, pamit undur diri. Saya tutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.